晴らしいインドネシアのサッカーを取り巻く熱狂的な雰囲気の中で試合ができて、サッカーに携わる者として、非常に。Pelatih Jepang Hajime Moriyasu, dia bilang yang akan lolos ke Piala Dunia menemani Jepang adalah Indonesia. Itu pujian apa cyber juga? Ramalan Hajime Moriyasu terbukti. Walau timnas Indonesia musuh, tapi pelatih Jepang yakin timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Yes, no, I think that was the nicest game I played with the atmosphere and this thing, so very happy to be here. The weather was a big problem, you know. In Holland it's not like this, so I was sweating a lot. Tak mau sembunyikan lagi, Kelvin Verdong akhirnya jujur soal timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Menurutku kami. Ramalan Hajime Moriyasu terbukti. Walau timnas Indonesia musuh, tapi pelatih Jepang yakin timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Sudah jauh-jauh hari, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu memberikan ramalannya soal timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu memberikan pujian yang tinggi kepada skuad timnas Indonesia. Pelatih yang membawa Jepang naik tinggi peringkat FIFA-nya itu mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar lolos ke Piala Dunia 2026 bersama tim-tim besar lainnya di Asia. Meski sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena menjadi pemuncak klasemen C dengan rekor tak pernah kalah. Hajime menambahkan bahwa timnas Indonesia yang dikapteni oleh Jai Itzes itu bisa menjadi ancaman serius di grup C. Hal itu dilihat oleh Hajime Moriyasu setelah skuad Garuda berhasil menahan imbang dua negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dan Australia. Juru taktik yang membawa Jepang ke final Piala Asia 2019 itu berharap bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Ucapan Hajime Moriyasu perlahan-lahan terbukti, ia sudah memberikan prediksinya soal langkah tim Garuda ke Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akhirnya mampu meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain di kandang sendiri. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Indonesia lewat gol Ula Romeni, membantu tim asuhan Patrick Kluivert memperoleh 9 poin dan mempertahankan posisi keempat. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Patrick Kluivert menurunkan skuad terbaiknya yang sebagian besar pemain keturunan Belanda. Ini merupakan kemenangan perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert dan membantu tim nasional Indonesia menjaga asa melaju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat timnas Indonesia tetap bersaing untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Tempat ketiga dan keempat dalam grup akan melaju ke babak kualifikasi keempat, dengan 2 tempat teratas lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal yang paling mungkin bagi pelatih Patrick Kluivert dan tim Garuda saat ini kemungkinan adalah memenangkan posisi ketiga atau keempat di grup C, untuk memenangkan tiket ke putaran keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan peringkat grup C saat ini, Indonesia membutuhkan 4 poin di 2 pertandingan tersisa untuk memastikan posisi 4 besar. Tak mau sembunyikan lagi, Kelvin Verdong akhirnya jujur soal timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert. Menurutku kami, timnas Indonesia kini memasuki era baru di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Dalam 2 laga perdana tersebut, skuad Garuda mengalami pasang surut, dengan 1 kekalahan telak melawan Australia dan kemenangan tipis atas Bahrain. Namun, di balik hasil tersebut, ada cerita menarik yang disampaikan oleh pemain andalan timnas Indonesia, Kelvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen ini mengungkapkan perasaannya secara jujur tentang pengalaman bermain bersama timnas di bawah komando Kluivert. Kekalahan telak lawan Australia.
Pada pertandingan pertama di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia mengalami kekalahan yang cukup memalukan dengan skor 1-5 melawan Australia. Menyikapi hasil tersebut, Kelvin Verdonk mengakui bahwa performa tim pada laga pertama itu tidaklah memuaskan. Bahkan, dia merasa tim Indonesia tampil jauh di bawah ekspektasi. Laga pertama tidak bagus, saya berpikir bahwa kami bermain terlalu buruk saat tampil di laga pertama lawan Australia, ungkap Verdonk dengan jujur dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Voetbal Premier. Pemain kelahiran Belanda keturunan Aceh ini pun menyebut bahwa ada beberapa momen krusial yang menguntungkan Australia dan membuat mereka keluar sebagai pemenang. Saya rasa 2-3 sepak pojok dan 1 penalti jadi momen bagi mereka, tambah Verdonk. Selain itu, kegagalan mengeksekusi penalti juga menjadi faktor penting yang membuat timnas Indonesia kalah telak dalam pertandingan tersebut. Kami juga gagal mengeksekusi penalti dan kemudian kalah 5-1, sambungnya. Kemenangan tipis atas Bahrain. Meski hasil pertama sangat mengecewakan, timnas Indonesia akhirnya bisa bangkit di pertandingan kedua saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan tipis 1-0, dengan gol semata wayang yang dicetak oleh Ula Romeni. Verdonk merasa kemenangan tersebut sangat berarti, mengingat timnas Indonesia berhasil bermain dengan kekuatan penuh di hadapan supporter setia mereka. Kami sangat kuat saat tampil di kandang, kamu punya banyak energi dari supporter dan saya rasa kami masih bisa terus bermimpi, ujar Verdonk dengan optimisme tinggi. Namun, meski timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan, Verdonk juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi saat bermain di Jakarta. Cuaca yang sangat panas di Stadion Gelora Bung Karno menjadi salah satu faktor yang cukup menyulitkan. Bagi Verdonk, cuaca tersebut terasa sangat tidak normal dan membuatnya kesulitan untuk tampil maksimal. Saya pikir pertandingannya tidak terlalu enak ditonton. Ucap Kelvin Verdonk dikutip dari RN7. Pemain berusia 27 tahun ini juga mengaku merasakan dampak fisik dari cuaca yang ekstrim. Saya pribadi pernah merasakannya secara normal, tidak terlalu parah. Hanya saja, kali ini saya merasakannya seperti saya sangat kesulitan, tambahnya. Tekad untuk terus bela timnas Indonesia. Meskipun cuaca yang tidak bersahabat dan kondisi yang menantang, Kelvin Verdonk menegaskan komitmennya untuk terus tampil maksimal demi timnas Indonesia. Saya bukan pemain yang cepat meminta pergantian pemain, tegas Verdonk, menunjukkan tekadnya untuk tetap bermain penuh selama mungkin, meskipun mengalami kesulitan fisik. Komitmen Verdonk untuk selalu memberikan yang terbaik demi timnas Indonesia tentu memberikan contoh yang baik bagi para rekan setimnya. Keberanian dan keteguhan hati Verdonk untuk tetap tampil meskipun berada dalam kondisi yang kurang ideal membuktikan betapa besarnya rasa tanggung jawabnya terhadap tim. Kemenangan atas Bahrain memberikan harapan besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 9 poin yang telah diraih, timnas Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen Grup C. Skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia 2026, asalkan mereka dapat mempertahankan posisi 4 besar di sisa laga grup. 2 pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan sangat menentukan, dengan Indonesia akan melawan Cina dan Jepang. Jika timnas Indonesia dapat menjaga semangat dan konsistensi mereka, peluang untuk meraih tempat di babak berikutnya masih terbuka lebar.